Oke, kembali lagi bersama saya Fadel Fanani di sini. Pada segmen video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai komponen pembentuk lingkungan permukiman untuk mata kuliah Perumahan dan Permukiman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini meliputi pendahuluan materi, unsur dasar pembentuk lingkungan permukiman, elemen pembentuk lingkungan permukiman, arah sistem permukiman dan konsep unit permukiman. Kita masuk pada materi yang pertama, pendahuluan materi. Kita mulai dari definisi sebuah permukiman. Permukiman merupakan sebuah kawasan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, fisik tata ruang, dilengkapi prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial sebagai kesatuan utuh, memberdayakan sumber daya dalam mengelola lingkungan yang ada untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu manusia menurut Doxiadis 1977. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 didefinisikan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Unsur dasar pembentuk lingkungan permukiman itu terdiri dari dua, isi atau konten yang meliputi manusia beserta organisasi, society, tata nilai yang dianutnya dan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah wadah, container, yang merupakan bentuk fisik dari permukiman yang terdiri dari unsur alam dan buatan manusia. Ya. Kedua unsur ini sendiri dibagi menjadi masing-masing menjadi untuk isi terdiri dari dua, manusia dan masyarakat. Kemudian untuk wadah kontainer meliputi alam, nature, kerangka, cells, dan jaringan, networks. Yang kemudian bila kita bicara mengenai elemen pembentuk lingkungan permukiman, itu ada 5 elemen pembentuk lingkungan permukiman. Yang pertama adalah alam, nature, manusia, man, masyarakat, society, kerangka, cells, dan jaringan, network. Unsur alam terdiri dari sumber geologi, sumber topografi, ataupun unsur-unsur alami lainnya. Unsur alam ini sangat penting bagi permukiman. Terlihat dari perbedaan pemberian lahan permukiman pada masa lampau dan saat ini. Pada masa lampau, permukiman diciptakan untuk alasan keamanan, sehingga terletak pada daerah yang pencapaiannya lebih sulit seperti lereng bukit, puncak bukit, dan gunung. Namun permukiman saat ini dibangun pada daerah yang luas dan datar dan lokasi dekat dengan jalur komunikasi, sehingga dekat dengan danau, sungai, atau laut, dan dekat dengan rute transportasi. Yang kedua, unsur manusia. Unsur manusia memiliki kebutuhan biologis seperti ruang, udara, temperatur, dan lain-lain, sensasi dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral. Perbedaan pada permukiman yang berada di pedesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh faktor manusia yang menghuni tempat tersebut. Hal ini dikarenakan manusia yang berada pada kedua tempat tersebut memiliki kebiasaan dan karakteristik yang berbeda. Semakin besar perbedaan tiap orang dipengaruhi oleh besaran kepadatan dan ukuran permukiman perkotaan. Perbedaan ini diakibatkan oleh mekanisme untuk beradaptasi terhadap dimensi dan karakteristik baru pada pola perkotaan yang menjadi habitat mereka. Unsur ketiga, masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari komposisi jumlah penduduk dan kepadatan, status sosial, kebudayaan, perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, serta hukum dan administrasi. Pola permukiman pada masa lampau mengelompok untuk fungsi dan kelompok tertentu, sehingga pada masa lampau tercipta permukiman militer atau kota universitas. Namun pada saat ini permukiman kota cenderung memiliki semua jenis kegiatan, sehingga tercipta pola yang lebih rumit dari pola permukiman sebelumnya, sehingga manusianya harus membentuk kelompok masyarakat untuk menghadapi masalah manajerial dan organisasi. Unsur yang keempat, kerangka atau perlindungan, atau di sini adalah bangunan. Unsur ini terdiri dari rumah, pelayanan masyarakat,
pusat perbelanjaan dan pasar, fasilitas rekreasi, pusat bisnis, industri, dan pusat transportasi. Pada permukiman yang lebih kecil, manusia memiliki karakteristik budaya lokal masa lalu, sedangkan pada permukiman yang lebih besar, memiliki karakteristik yang lebih global. Pada permukiman yang lebih besar, meskipun jumlah yang lebih banyak dan ukuran yang bervariasi, namun memiliki karakteristik yang sama. Dan untuk unsur yang terakhir adalah jaringan. Unsur ini terdiri dari sistem penyediaan air, sistem penyediaan tenaga atau listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, pengairan, dan pembuangan kotoran atau limbah, serta bentuk fisik lainnya. Struktur permukiman yang terkait dengan jaringan transportasi dan nodal biasanya berbentuk alami geometris. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan mengenai arah sistem permukiman dan konsep unit lingkungan permukiman. Sistem permukiman terdiri dari 3 aras. Yang pertama adalah sistem nilai, sistem aktivitas, dan sistem ruang. Sistem nilai memiliki aras yang bersifat abstrak. Sistem aktivitas memiliki aras yang cenderung abstrak maupun nyata, dan sistem ruang memiliki aras yang bersifat real atau nyata. Konsep neighborhood unit sebagai lingkungan pendukung memacu terciptanya interaksi positif atau unit sosial, mampu memenuhi kebutuhan baik itu lokal pemukim untuk unit fisik. Pokok-pokok lingkungan permukiman atau neighborhood unit yang didekati dari beberapa teori. Teori kedekatan fisik, physical proximity, teori fasilitas sosial sebagai ikatan fisik dan ikatan sosial, teori keamanan lingkungan, teori kemandirian, dan teori pengelompokan sosial. Konsep lingkungan permukiman unit atau neighborhood unit. Klasifikasi atau hierarki lingkungan permukiman terdiri atau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah social acquaintance neighborhood atau kelompok primer, homogeneous neighborhood unit atau kelompok sekunder. Dalam komunitas perkotaan, pola komunitas sebagian besar kota-kota di Indonesia terbagi menjadi 3. Bebas atau lebih ke arah modern, seimbang atau lebih ke arah transisi, dan terikat yang bersifat lebih tradisional. Demikian materi pada segmen video kali ini yang telah kita bahas bersama-sama, mulai dari pengertian permukiman, unsur dasar pembentuk lingkungan permukiman, elemen pembentuk lingkungan permukiman, dan aras sistem permukiman, yang merupakan bagian dari komponen-komponen pembentuk lingkungan permukiman. Demikian video kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.